Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Awi Studio. Gimana kabarnya hari ini sobat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tentu saja tetap setia mengikuti update terbaru dari dunia anime bareng Bang Awi. Nah, di video kali ini, Bang Awi bakal ngajak kalian menyelami lebih dalam ke dunia Windbreaker, khususnya membahas salah satu geng yang baru saja muncul dan langsung menarik perhatian para penonton kemarin, yaitu geng Roppo Ichiza. Geng jalanan yang satu ini pertama kali diperkenalkan dalam episode ke-7 pada anime Windbreaker yang baru saja tayang hari Jumat kemarin. Buat kalian yang udah nonton, pasti langsung penasaran kan? Siapa sih mereka ini sebenarnya? Kok kesannya misterius dan punya aura yang beda? Nah, di video ini kita akan bahas secara tuntas tentang geng Roppo Ichiza. Mulai dari siapa saja anggotanya, apa tujuan mereka, bagaimana latar belakang terbentuknya geng ini, hingga peran penting sang pemimpin, yakni Nakamura Kanji, dalam membentuk identitas kelompok ini. Siapa dia sebenarnya dan apa yang membuatnya begitu disegani? Semua akan Bang Awi kupas habis di sini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya. Jangan skip-skip biar nggak ketinggalan informasi pentingnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke pembahasan utamanya. Siapkan cemilan, pasang headset, dan let's go. Yang pertama, mari kita bahas siapa sih sebenarnya geng Roppo Ichiza ini. Dan pertanyaan yang tak kalah penting lagi, yakni apa sebenarnya tujuan dari pembentukan geng ini? Nah, Roppo Ichiza bukan sekadar geng jalanan biasa. Mereka adalah sebuah organisasi kecil yang unik, terbentuk dari orang-orang yang bekerja di distrik hiburan, atau yang biasa dikenal dengan distrik lampu merah. Tapi jangan langsung berpikiran negatif dulu ya, karena peran mereka justru sangat penting dan positif bagi lingkungan tempat mereka berada. Geng ini hadir bukan untuk membuat kekacauan, melainkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut. Mereka bekerja keras dari balik layar, memastikan bahwa distrik hiburan tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan baik bagi para pekerja maupun para pengunjungnya. Tugas-tugas mereka cukup beragam dan mulia. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menjadi pengawal para gadis. Mereka bertindak sebagai pelindung, baik secara fisik maupun psikologis, demi memastikan para pekerja hiburan bisa menjalankan tugasnya tanpa rasa takut atau gangguan. Yang kedua adalah bertindak sebagai mediator dalam perkelahian. Jika ada konflik, mereka hadir untuk meredam emosi dan mencegah kekerasan. Ketiga yakni membantu penyimpanan dan pengangkutan barang. Jadi, mereka bukan cuma jago berkelahi, tapi juga siap turun tangan membantu logistik. Yang keempat adalah membersihkan kota saat fajar. Mereka peduli terhadap lingkungan dan menjaga agar distrik tetap bersih dan layak dikunjungi. Yang kelima, membantu pelanggan yang mabuk, mulai dari mengantar pulang, memanggil taksi, hingga memastikan keselamatan pelanggan yang sudah tidak sadar. Dan yang terakhir adalah membantu toko yang kekurangan staf. Jadi, jika ada toko atau tempat hiburan yang kehabisan tenaga kerja, mereka siap turun tangan. Serba bisa bukan? Jadi bisa dibilang, Roppo Ichiza adalah garda terdepan yang menjaga kestabilan distrik hiburan. Mereka bukan sekadar geng, tapi pelindung, penolong, dan pengayom masyarakat di sekitarnya. Dalam cerita Windbreaker, geng ini juga memiliki peran yang sangat strategis. Mereka bukan berdiri sendiri, melainkan menjadi sekutu setia Bofurin, yang mana pada Arc Noroshi, Roppo Ichiza muncul kembali sebagai salah satu dari 3 kelompok sekutu, bersama dengan Shishitoren dan Gravel. Mereka bersatu untuk membantu Bofurin dalam perjuangan mereka melawan Noroshi dan Kale, terutama saat kelompok terakhir itu mencoba menyerbu wilayah Makochi. Jadi jelas ya, meskipun terlihat seperti geng jalanan biasa, Roppo Ichiza adalah kelompok yang punya nilai, misi, dan loyalitas tinggi. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga rasa tanggung jawab terhadap komunitas mereka. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai latar belakang terbentuknya geng Roppo Ichiza. Jadi sobat, Roppo Ichiza bukan muncul begitu saja. Geng ini didirikan oleh Kanji Nakamura, seorang tokoh karismatik yang punya visi jelas untuk melindungi distrik hiburan, khususnya Jalan Keisei, tempat mereka beroperasi. Nakamura tidak sendirian. Seiring waktu, ia bergabung dengan sejumlah orang lain yang juga bekerja di distrik tersebut. Mereka yang merasakan keresahan yang sama
dan memiliki tekad yang sama kuatnya untuk menjaga kedamaian di lingkungan mereka. Nah, sebelum hubungan mereka membaik seperti sekarang, Roppo Ichiza ternyata pernah terlibat dalam sejumlah bentrokan dengan anak-anak dari Furin. Sebelum Bofurin dipersatukan di bawah kepemimpinan Hajime Umemiya, hubungan antara kedua kelompok ini sempat cukup panas, bahkan bisa dibilang tegang. Namun, setelah Umemiya mengambil alih dan mulai mempersatukan Furin, dengan pendekatan yang lebih dewasa dan penuh visi, hubungan mereka perlahan-lahan membaik. Sekarang, bukannya menjadi musuh, kedua kelompok ini malah bisa bekerja sama dan saling menghormati. Sebuah perubahan besar yang menunjukkan kedewasaan dan pertumbuhan karakter dari masing-masing pihak. Lalu, kita masuk ke poin ketiga, yakni tentang gaya bertarung dan anggota dari Roppo Ichiza. Satu hal yang langsung mencolok dari geng ini adalah penampilan mereka. Para anggota Roppo Ichiza biasanya tampil rapi dengan mengenakan jas atau pakaian formal lainnya. Mereka juga mengenakan klip dasi khas yang menampilkan lambang geng mereka dalam bentuk lencana bulat kecil yang merupakan sebuah simbol kehormatan dan identitas yang mereka bawa dengan bangga. Namun, ketika mereka sedang tidak bertugas, jangan heran kalau kalian melihat mereka tampil lebih santai. Mereka bisa saja mengenakan pakaian yang lebih kasual, sesuai dengan pekerjaan harian mereka di distrik hiburan. Gaya mereka fleksibel, tapi tetap mencerminkan karakter masing-masing. Soal kemampuan bertarung, jangan remehkan mereka hanya karena tampil rapi. Justru disitulah letak kejutan dari geng satu ini. Meskipun jumlah anggota Roppo Ichiza tidak banyak, mereka sangat menghargai pertarungan jarak dekat tanpa senjata. Mereka terlatih untuk bertarung dalam situasi yang tidak menguntungkan sekalipun, bahkan ketika jumlah mereka kalah jauh dibanding lawan. Ini menunjukkan bahwa setiap anggota bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga disiplin dan tangguh secara mental. Dan tentu saja, semua ini tidak lepas dari pengaruh sang ketua, Kanji Nakamura. Ia adalah tipe pemimpin yang tidak hanya memberi perintah dari belakang. Sebaliknya, ia justru memimpin dengan memberi contoh. Nakamura sering terlihat turun langsung ke medan pertempuran, menyerang dengan semangat penuh, tanpa ragu. Bahkan, tanpa harus banyak bicara, para anggotanya bisa memahami maksud dan arah pikirannya. Sebuah bentuk kepemimpinan yang mengandalkan chemistry dan kepercayaan kuat antar anggota. Sampai saat ini, Bang Awi sudah mencatat ada 4 karakter penting dalam geng Roppo Ichiza yang layak untuk kita perhatikan lebih dalam. Mereka adalah Kanji Nakamura, yakni sang pemimpin tegas yang disegani. Kedua, Akihito Miyoshi. Ketiga, Shogo Hidaka. Dan keempat, Ritsu Otawa. Keempatnya memiliki kepribadian dan peran masing-masing yang menambah warna dalam dinamika geng keren ini. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai anggota dan tugas dari geng Roppo Ichiza. Geng yang satu ini memang cukup unik dan menarik karena berbeda dari kebanyakan geng jalanan yang biasanya identik dengan kekerasan dan kekacauan. Kalau kita simpulkan dari semua yang sudah dibahas, Roppo Ichiza lebih cocok disebut sebagai penjaga malam distrik hiburan. Mereka hadir bukan untuk menguasai jalanan, tapi untuk melindungi dan tindak kejahatan, baik pengunjung maupun para pekerja dari berbagai potensi ancaman yang bisa saja terjadi di tengah gemerlap dunia malam. Bisa dibilang, mereka itu semacam polisi malam, tapi dalam versi yang lebih santai, lebih membaur dengan masyarakat, dan tentunya punya gaya sendiri. Mereka bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga punya nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Keren banget kan? Nah, mungkin itu saja dulu pembahasan dari Bang Awi kali ini. Semoga video ini bisa nambah wawasan kalian seputar dunia Windbreaker, terutama soal geng-geng keren yang muncul di ceritanya. Oh iya, kalau kalian punya ide atau request pembahasan lain seputar Windbreaker atau anime lainnya, jangan sungkan-sungkan ya. Langsung tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu ide kalian jadi topik seru di video selanjutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Awi Studio, supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Bang Awi. Support dari kalian itu luar biasa berarti, dan jadi penyemangat buat terus bikin konten menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.